Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rezeki Kandanugraha, mahasiswa IAIN Syahrul Jati Cirebon, jurusan Ekonomi Syariah semester 1 kelas B. Di sini saya akan membahas tentang pelanggaran terhadap Pancasila. Baik, langsung saja ke materi pelanggaran terhadap Pancasila. Pancasila itu ada 5. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sila pertama yang ada dalam Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Bunyi sila pertama yang ada di dalam Pancasila ini bertujuan supaya setiap individu masyarakat Indonesia bisa bebas memeluk agama sesuai dengan kepercayaan mereka masing-masing dan juga beribadah sesuai agama dan bisa saling menumbuhkan rasa toleransi kepada agama lain. Sila pertama ini mengalami pergantian karena negara Indonesia sendiri adalah negara yang tidak hanya menganut satu agama dan kepercayaan saja. Namun, sayangnya masih saja bisa terdapat beberapa pelanggaran entah itu disadari atau tanpa disadari. Berikut pelanggaran terhadap sila yang pertama. Yang pertama yaitu tidak ada sikap toleransi kepada sesama. Seperti yang sudah tersirat pada sila pertama, jika Indonesia memiliki berbagai macam agama, salah satu contoh penyimpangannya adalah tidak adanya sikap toleransi kepada agama lainnya. Sikap ini biasanya didasari karena keegoisan. Nah, yang kedua, gerakan radikal kelompok tertentu yang mengatasnamakan agama. Nah, tindakan kedua yang menyimpang dari sila pertama adalah gerakan kelompok radikal yang mengatasnamakan kegiatan menyimpang mereka dengan atas nama agama tertentu. Seperti misalnya saja terorisme yang seringkali mengatasnamakan agama tertentu. Nah, yang ketiga yaitu perusahaan tempat ibadah. Perusakan tempat ibadah adalah salah satu pelanggaran terhadap sila pertama. Perusakan tempat ibadah agama lainnya hanya karena merasa terganggu atau karena konflik dan permasalahan lainnya. Fanatisme yang sifatnya anarki tidak hanya saja itu, namun sikap fanatisme pada agama yang sifatnya bisa anarki dan merugikan orang lain, maka masuk ke dalam pelanggaran Pancasila. Nah, contoh yang kejadian di Indonesia yaitu Bom Bali 1. Nah, contoh kasus penyimpangan pada sila pertama ini adalah aksi terorisme yang terkenal yang terjadi pada tahun 2002 di Bali. Nah, aksi terorisme yang dijadikan sebagai peristiwa terorisme terbesar sepanjang sejarah di Indonesia ini terjadi pada 3 peristiwa sekaligus, membunuh sekitar ratusan orang yang kebanyakan merupakan warga asing yang sedang berlibur, dan bom Bali itu didasarkan pada agama yang sehingga menyalahi Pancasila. Kemudian sila kedua, makna Pancasila sebagai ideologi negara harus kita pahami dengan baik. Selanjutnya kita akan membahas pada sila yang kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada sila kedua ini diharapkan masyarakat bisa hidup dengan adil dan sesuai dengan hakikat manusia supaya kita bisa mengetahui apa saja pelanggaran Pancasila. Maka berikut ini adalah daftar pelanggaran Pancasila kedua ini. Yang pertama, perbudakan. Perbudakan jelas menyalahi sila kedua ini karena manusia tidak dilakukan dengan semestinya dan tidak manusiawi sehingga perbudakan sangatlah dilarang. Kemudian yang kedua adalah memperkerjakan anak di bawah umur. Jenis penyimpangan sila kedua adalah memperkerjakan anak di bawah umur. Anak di bawah umur tidak pantas untuk bekerja karena kewajiban mereka adalah sekolah, menuntut pendidikan, terutama jika memperkerjakan anak di bawah umur dengan tidak wajar. Nah, kemudian yang ketiga adalah ketidakadilan dalam bidang ekonomi. Terkadang ada beberapa kasus dalam ekonomi yang akan merugikan orang-orang yang tidak mampu dan malah menguntungkan bagi mereka kalangan kaum atas. Nah, untuk contoh kasus penyimpangan sila kedua adalah ketidakadilan karena hutang bagi rakyat kalangan bawah. Nah, salah satu kasus yang pernah ada dan menjadi salah satu pelanggaran dalam sila kedua ini adalah usaha pemerintah untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajak. Hal ini menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat, terutama yang berasal dari kalangan bawah, karena mereka merasa digenjot untuk membayar dan itu sama saja seperti membuat rakyat kecil mensubsidi pengusaha kaya yang sedang mengemplang BLBI. Hal ini menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat kecil. Nah, untuk sila ketiga adalah
Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dalam kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari sila ketiga. Sila ketiga adalah sila berbunyi Persatuan Indonesia yang memiliki makna penting, yaitu mengutamakan persatuan seluruh bangsa Indonesia yang berbeda dari suku, agama, ras, dan budayanya. Dengan sila ini diharapkan jika Indonesia bisa bersatu walau berbeda-beda. Berikut ini adalah contoh kasus pelanggaran Pancasilanya. Yang pertama, menganggap suku lain lebih baik dari sukunya sendiri. Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, ras. Semua suku tentu saja memiliki keunikan dan kelebihan masing-masing. Perbandingan dan menganggap suku lain remeh tentu saja merupakan salah satu pelanggaran dari sila ini, karena semuanya memang diciptakan berbeda-beda untuk saling melengkapi. Yang kedua adalah perang antar suku. Seperti yang dilihat, makna dari sila ini adalah mempersatukan Indonesia. Jika terjadi perang suku, tentu saja Indonesia akan terpecah dan mungkin tidak menjadi utuh, sehingga ini bisa menjadi salah satu pelanggaran Pancasila. Yang ketiga adalah menjadi provokator etnis atau suku tertentu. Yang ketiga adalah ketika seseorang yang menjadi seorang provokator dari suku atau etnis tertentu yang bisa memicu adanya perang antar suku dan konflik panas. Itu yang terakhir untuk pelanggaran Pancasila, pelanggaran untuk sila ketiga. Nah, untuk contoh kasus penyimpangan sila ketiga adalah OPM atau Organisasi Papua Merdeka. Organisasi Papua Merdeka ini sudah berdiri sejak tahun 1965 dan bahkan masih berdiri sampai sekarang. Gerakan ini merupakan salah satu organisasi yang bersikeras untuk memisahkan Papua Barat dari wilayah NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia dan ingin merdeka sendiri karena merasa jika daerah mereka tidak ada hubungannya dengan bangsa Indonesia. Ini termasuk pelanggaran sila ketiga karena ingin berpisah dari bangsa Indonesia. Nah, sila yang keempat adalah sila yang berbunyi seperti kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dan pemusyawaratan perwakilan. Pada sila keempat ini memiliki makna yang lebih mengutamakan kepentingan masyarakat dan juga negara. Berikut ini ada beberapa contoh penyimpangan dan juga kasus realnya ini, dan informasinya penting untuk Anda. Contoh penyimpangannya adalah yang pertama, ketidakadilan bagi masyarakat. Sila keempat mengungkapkan akan lebih mementingkan masyarakat daripada pemerintah itu sendiri. Namun nyatanya masih banyak penyimpangan dan kekeliruan dalam hukum sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat. Nah, yang kedua yaitu melarang orang berpendapat. Contoh penyimpangan dari sila yang keempat ini adalah melarang orang untuk berpendapat atau bahkan memboikotnya. Hal ini jelas berbeda dan bertentangan dari sila keempat. Nah, yang ketiga adalah melarang orang menduduki jabatan tertentu karena suku, ras, agama, dan lain-lain. Nah, poin ketiga ini sangat nyata sedang terjadi di Indonesia. Sangat disayangkan jika Indonesia ini memiliki beragam suku, namun masyarakatnya masih banyak yang belum bisa berkembang dengan baik. Contohnya saja, adanya larangan seseorang yang beragama dan suku minoritas yang dilarang menduduki suatu jabatan hanya karena tidak seagama atau tidak satu suku. Nah, contoh kasus penyimpangan sila keempat adalah ketidakadilan hukum. Penyimpangan kasus dari sila keempat ini adalah ketidakadilan hukum bagi pejabat dan kaum bawah. Buktinya, beberapa tahun silam, orang yang dikatakan mencuri buah seperti semangka dan kakao harus mendekam di balik jeruji besi, mulai dari ancaman 1 hingga 5 tahun, hanya karena mencuri kakao seharga Rp2.000 saja. Sedangkan para pejabat yang sudah menelan uang milik negara sampai miliaran rupiah hanya ditahan selama 1-2 tahun saja. Bahkan tidak diselidiki. Hal ini memang ironis, tapi memang ada di Indonesia, merupakan salah satu pelanggarannya. Nah, sila yang terakhir yaitu sila kelima. Yang terakhir ini adalah sila kelima atau yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang memiliki mana jika semua masyarakat Indonesia harus bisa hidup dengan adil. Namun, nyatanya sampai saat ini masih banyak sekali hal yang dilanggar. Berikut ini adalah contohnya. Contoh penyimpangan menantarkan para veteran. Salah satu contoh tidak adilnya itu bisa kita lihat bagaimana negara memperlakukan veteran atau pejuang yang sudah mengabdi pada negara. Bahkan sejak zaman kemerdekaan, banyak sekali veteran dan mantan atlet yang sekarang ini hidupnya susah dan bahkan harus berjualan di usia rentannya. Padahal dahulu mereka berjuang bertahun nyawa
hanya untuk merdeka dan bisa mengharumkan nama Indonesia. Balasannya, oh no. Nah, bukan yang kedua yaitu perlakuan tidak adil karena kondisi tertentu. Yang kedua ini adalah perlakuan yang tidak adil pada masyarakat, mungkin karena perbedaan yang ada. Nah, contoh kasus penyimpangan sila kelima adalah perbedaan kehidupan warga ibu kota dan Papua. Pelanggaran dari sila kelima ini bisa dilihat dari perbedaan kehidupan antara masyarakat kota Jakarta dan Papua. Walau mungkin sama-sama warga Indonesia, tetap saja warga Jakarta dan Papua ini berbeda. Jika di Jakarta semua infrastruktur dibangun merata, sedangkan di Papua pembangunan belum rata dan masih yang menggunakan koteka. Dan alhamdulillahnya sekarang sedang diperjuangkan untuk pembangunan merata di Provinsi Papua. Baik, sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Lain waktu kita bertemu kembali dengan Rizky Ganda Nugraha. Back to school. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.